Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah pengantar teknik industri untuk topik production planning. Jadi memang ini masuk dalam rangkaian capaian pembelajaran yang diharapkan dengannya nanti mahasiswa bisa mengenal dasar-dasar keilmuan yang ada pada teknik industri dan manajemen industri. Seperti itu. Seperti sudah disampaikan, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep-konsep terkait teknik industri sampai nomor 4, kemudian mulai dari demand planning sampai nanti linear programming ke-12 ini kita mempelajari adalah dasar-dasar keilmuan teknik industri di mana di situ berurutan lah proses yang mendukung proses produksi. Nah, ada dua positioning strategi namanya. Jadi bagaimana memposisikan proses produksi. Jadi ketika melakukan produksi itu bagaimana produksi itu akan dilakukan, itu ada dua positioning strategi utama, yaitu berbasis produk dan berbasis proses. Ya, nanti kita akan membahas masing-masingnya. Kalau produk itu ada 4 di situ, bagaimana strateginya. Kalau proses itu ada 3. Kita mulai dulu dengan produk positioning strategy. Jadi 4 itu apa saja ya? 4 itu ada dari mulai, mungkin dilihat dari bawah, paling gampang itu adalah make to stock. Make to stock, nanti di atasnya ada yang assemble to order, make to order, sama engineer to order. Perlu dilihat di sini berarti yang stock itu 1, yang order base itu ada 3, gitu ya. Apa bedanya? Nanti kita dalami lebih dalam masing-masingnya ya. Yaitu, tapi untuk memahami itu, memahami tipe-tipe tadi yang berbasis produk itu tuh kita perlu memahami dulu konsep push atau pull dalam supply chain. Jadi maksudnya apa? Push strategi itu adalah strategi di mana ya kita sebagai produsen itu membuat barang dan kemudian kita akan mencoba agar si pasar nerima. Gitu. Gimana caranya kemudian kita push ke pasar. Jadi kita pokoknya buat barang yang menurut kita bagus, sesuai ini kan, sesuai mungkin dia berdasarkan kemampuan kita atau memang teknologi yang kita miliki, pokoknya menurut kita atau berdasarkan riset dan development kita, kemudian kita melemparnya ke pasar. Contoh yang bagus ini kalau mungkin pernah mendengar kalau Apple ya, kalau produk-produk Apple itu kan mereka dibuat itu kan berdasarkan dulu ide atau inovasi yang memang dimiliki oleh pendirinya, yaitu Steve Jobs. Jadi Steve Jobs itu orangnya memang inovatif dan kreatif. Jadi dia juga punya visi bagaimana produk yang bagus itu. Makanya dia mengeluarkan semacam iPhone, terus Mac seperti itu ya, yang memang kalau kita lihat ya secara spesifikasi itu kadang agak beda, harganya juga tentunya berbeda karena tapi dia lebih unggul dalam sisi grafis atau apa itu. Nah, itu dia punya perbedaan-perbedaan yang memang itu tuh sesuai dulu apa visinya si Steve Jobs ini. Jadi dia buat pokoknya desainnya sesuai saya. Nah, kemudian dia lempar ke pasar. Pokoknya di gimana caranya ya pasar menerima. Nah, itu untuk kondisi-kondisi yang juga biasanya yang low uncertainty. Jadi memang tidak banyak ketidakpastian itu. Semacam-macamnya itu. Jadi kita bisa karena tidak banyak pilihan mungkin gitu ya. Misalnya monopoli atau sedikit pesaingnya itu bisa dipakai itu. Kemudian ada juga yang pull strategy. Ini kebalikannya. Jadi pull strategy itu kalau yang uncertainty-nya tinggi. Jadi itu lebih kepada kita memproduksi sesuatu itu nurut apa yang customer inginkan. Jadi itu pull makanya kan ya. Jadi kita baca pasar maunya apa, customer maunya apa, berarti kita ikutin. Karena apa ya? Kita di sini mikirnya customer itu yang punya uang ya, kita mau gimana pun kita akan ikuti customer supaya mereka mau beli. Jadi seperti itu. Bedanya kan seperti itu. Jadi ada push strategi, ada pull strategi.
Nah, ini yang kemudian berpengaruh juga terhadap tadi konsep positioning strategi berdasarkan produk. Kenapa kemudian kita make to stock? Make to stock ini berarti apa? Ini kan manufacturer atau produsen itu memproduksi barang, ya, memproduksi barang, tapi apa istilahnya tuh, memproduksi barang terus gimana caranya dia lempar ke pasar. Di sini tuh sedikit sebenarnya involvement atau keterlibatan customer di sini. Jadi ya pokoknya saya buat barang standarnya seperti ini berdasarkan riset, nanti kemudian saya buat ditaruh di stok gitu kan. Dia memang sudah forecasting sebenarnya, sudah meramalkan kira-kira kebutuhan pasar akan berapa, tapi sudah yakin bahwa itu akan diterima. Paling mainnya itu jadi lebih kepada forecasting yang dilakukan di sini lebih kepada sekedar ini jumlahnya. Mainnya juga di sini ya. Jumlahnya itu juga kita sesuaikan, kalaupun kan ada make to stock kan nanti disimpan di stok kan. Jadi kalaupun tidak terjual nanti masih bisa disimpan. Jadi dia punya inventory. Jadi dia pokoknya buat saja make to nanti stok. Urusannya kayak gitu. Ya kalau karena ada stok ya ini make to stock ini biasanya jadi keunggulannya ya dia biasanya cepat karena kita tidak menunggu-nunggu gitu ya. Kita bisa dari awal merencanakan saya mau produksi berapa, saya mau beli berapa, itu tuh sudah terjadwal. Jadi tidak ada nunggu-nunggu order kan gitu. Itu pokoknya dibuat nanti gimana caranya marketing atau sales itu menjual dari stok. Nah, kelebihannya itu. Jadi yang disimpan itu kan barang jadi. Ini. Tapi memang ya tadi kalau kita nggak bisa kejual nantinya ya itu bisa jadi beban. Ini yang harus hati-hati gitu. Yang kedua ini yaitu cuma satu. Jadi make to stock itu lebih cenderung dekat kepada tadi ya market push. Nah, kemudian kalau ada yang sifatnya yang ke order, make to order atau ada tiga ini tuh itu lebih dekat kepada yang market pull. Nah, pertama adalah assemble to order. Jadi kalau assemble to order ini ibaratnya sudah ada komponen-komponen yang dibuat. Jadi setengah jadilah, barang setengah jadi, istilah seperti itu. Komponen-komponennya itu sudah diproduksi. Nah, assembly-nya atau perakitannya itu nanti nunggu order. Ya mungkin bisa pada ini ya, di contohnya kalau mobil-mobil gitu ya. Mobil itu kan harus pesan dulu, inden dulu. Tapi mereka sebenarnya sudah punya komponen. Nggak harus ketika ada inden pesan mobil itu terus dari awal, dari ngecor besinya gitu baru dibuat, itu enggak. Jadi sudah buat komponennya, cuman dirakitnya itu sesuai pesanan karena harus laku. Kalau disimpan juga nggak terlalu ini kan. Khawatirnya rusak juga kan, mobil cuma ditumpuk di gudang kan susah. Nah ini seperti itu. Jadi ketika ada order kita rakit, itu assemble to order. Jadi di sini inventory itu yang disimpan adalah standar komponen, bukan barang jadi seperti sebelumnya ya. Tadi atau komponen setengah jadi atau standar itu komponen-komponen. Kemudian ada namanya juga selanjutnya make to order. Nah, ini dibuat kalau ada order. Ini yang tadi kalau tadi assembly dirakit, kalau ada order ini dibuat. Jadi memang dari awal begitu ada order kita buat dari awal. Jadi proses produksi atau proses manufaktur itu tidak akan dimulai kalau nggak ada order. Intinya gitu. Kalau yang tadi make to assemble to order kan mereka masih jalan tapi untuk membuat komponen kan. Nah, itu mungkin ada prosesnya sendiri kan. Tapi yang begitu ada order yang dilakukan assemble. Kalau ini begitu ada order baru dilakukan proses produksi. Gitu ya. Jadi di sini inventory yang disimpan itu lebih kepada material, raw material. Terus yang barang jadi ada inventory-nya nggak? Ya nggak ada, kan order, make to order. Jadi kalau nggak ada order nggak buat, berarti begitu selesai langsung dikirim ke customer. Jadi tidak sempat ada inventory untuk barang yang jadinya. Jadi inventory-nya untuk barang bahan bakunya, barang mentahnya. Nah, terakhir adalah ke engineer to order. Kalau engineer to order ini lebih hulu lagi, lebih jauh lagi, yaitu begitu ada order kita nggak cuma buat ya, tapi kita bahkan sampai mendesainnya dulu. Jadi ini mungkin yang lebih kepada barang-barang yang memang sangat customized.
sangat customize. Misalnya kalau apa ya, barang-barangnya itu ya kayak buku, misalnya kan itu kan produksi buku, misalnya di printing, di percetakan itu kan sampai begitu ada order besar ya dia customize dulu, berarti apa, didesain dulu bukunya mau seperti apa dari awal. Jadi di sini manufacturing tidak akan start until order is received, ya. Jadi kalau nggak ada order dia belum, nanti sampai dia begitu order dia proses mendesain dulu. Di sini inventory dibeli kalau order sudah receive. Jadi di sini sama sekali bahkan nggak ada inventory. Ini ya, inventory nggak nyimpan apa-apa, barang mentah pun nggak nyimpan. Belinya kalau memang sudah ada pesanan, betul-betul gitu. Tidak mau inventory sama sekali. Ya mungkin dari sini kan bisa dilihat ya apa kelebihan sama kekurangannya. Ya kalau kita yang make to order tadi memang pasti gitu produksi kita, tapi kita juga jadinya harus punya inventory untuk menyimpan barang jadi dan risikonya besar kalau nggak laku. Kalau di engineer to order di kutub satunya dia risikonya kecil karena kita tidak akan kehilangan sesuatu kalau nggak ada order. Tapi ya gitu, ketika tidak ada order atau fluktuatif order ya idle kan, si mesin yang dimiliki itu kan jadi nganggur. Nah, itu kan juga tidak efisien. Kalau yang sebaliknya dia efisien, yang satunya make to stock tapi yang mungkin risikonya tinggi. Nah, ini dipilih-pilih sesuai kondisi yang diinginkan. Nah, kemudian itu tadi yang berbasis produk ya. Jadi di situ kita melihat konsepnya adalah produknya. Intinya produk. Nah, sekarang yang kedua adalah positioning strategy berbasis proses. Jadi kalau produksi itu ada selain menghasilkan produk, ada proses di dalamnya. Nah, ini fokusnya kita kepada prosesnya itu. Ada 3, flow shop, job shop, sama fix site di sini. Apa itu kalau flow shop? Flow shop refer adalah proses, atau shop itu apa ya? Shop itu semacam workstation ya, tempat kerja. Kalau bengkel atau apa seperti itu, jadi bukan toko maksudnya. Refer to proses atau shop di mana seluruh pekerjaan itu di set berdasarkan satu flow tertentu. Jadi kita membuatnya jadi kayak ada ya ini ada, jadi nanti ada mesin-mesin yang ditata sesuai urutannya. Nanti barangnya itu, barang yang dibuat akan berjalan ke mesin-mesin itu. Jadi seperti ada assembly line dihubungkan dengan mungkin assembly line seperti itu. Jadi produk akan berjalan ke mesin sesuai prosesnya. Nah, ini ya di sana sesuai prosesnya itu dia berjalan. Nah, kalau kalian lihat gambarnya di sini. Ada juga yang sifatnya job shop. Jadi kalau yang di job shop itu kalau misalnya kita memproduksinya itu ada beberapa variasi produknya, ya kan? Kalau kita beberapa variasi kan gini, bisa saja mesinnya itu kan sebetulnya bisa dipakai untuk beberapa tipe. Misalnya mesin potong mau produknya, mau kita misalnya di furnitur ya, mau bikin lemari, mau bikin kursi atau apa, kan masalah mesin potong kan bisa dipakai. Ya mungkin nanti pas perakitan agak beda konsep merakitnya, tapi kan pas motong dia juga bisa motong semua, atau ngecat kan bisa ngecat semua. Nah, kadang mesin-mesinnya itu bisa berfungsi sama tapi untuk beberapa produk yang berbeda. Jadi bagaimana, apakah kita kemudian nantinya untuk setiap produk kita buat aliran mesin. Jadi kita setiap bikin produk varian tertentu ya kita punya mesin. Jadi mesinnya double bisa jadi kan. Nah, itu kan nggak efisien. Nah, padahal jadi kita bisa ngatur-ngatur di sini misalnya berbasis batch. Misalnya kita untuk produk varian A, dia jalan dulu batch-nya, nanti di mesin satu di batch-nya produk A dulu,
Nah, kan belum belum jalan kan, nanti dia setelah batch untuk produk A ini selesai di mesin 1, dia pindah ke mesin 2, ini dipakai kan yang untuk varian B. Bisa jadi kan komposisinya beda, jadi urutan mesinnya beda karena variannya beda. Nah, itu kan tetap bisa jalan dimanfaatkan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang itu adalah fixed site. Fixed site ini jadi bukan bukan barangnya yang bergerak, bukan produknya yang bergerak. Kalau tadi di dua depan tadi kan produknya yang bergerak ya, mesinnya yang tetap gitu, tetap tapi barangnya bergerak. Nah, kalau di sini fixed site itu barangnya tetap, mesin dan orang-orangnya yang mengerjakan yang bergerak. Ini untuk tipe-tipe yang memang besar ya, proyek-proyek yang besar. Seperti itu bangun jembatan atau bikin pesawat, bikin kapal laut, itu kan ya itu karena barangnya besar ya nggak mungkin digeser pabriknya sebesar apa kalau dia mau jalan pakai assembly line kan. Nah di situ dia biasanya di satu tempat tertentu nanti mesinnya yang pas tahapan apa mesinnya yang di sana begitu sudah diganti gitu ya, mesinnya ganti, orangnya juga akan berganti-ganti. Nah begitu itu yang fixed site. Oke, nah itu semua adalah contoh-contoh atau bagaimana kira-kira produksi itu bisa dilakukan. Artinya kita mau merencanakan produksi, kita harus paham ini membuatnya mau seperti apa. Nah itu nantinya ke depannya akan membuat bisa diharapkan lebih efektif dan efisien prosesnya. Begitu untuk materi dari ini production planning. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih.